kelas saya akan menjelaskan mengenai teknik modifikasi perilaku. Jadi, dalam modifikasi perilaku terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu teknik reinforcement atau penguatan, yang artinya adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku terhadap tingkah laku seseorang, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau feedback atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Dalam teknik reinforcement atau penguatan terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Menurut Skinner, reinforcement positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Sedangkan reinforcement negatif adalah penguatan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Selanjutnya yaitu identitas anak. Adapun identitas anak yang kami observasi yaitu bernama Ronaldo Joseph Tumangken, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta 31 Mei tahun 2005, yang sekarang berumur 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen, status anak, anak kandung, anak kedua dari 2 bersaudara, bersekolah di SLBN 3 Banjarmasin, kelas 9 SMP, alamat Jalan HKSN, Kompleks Surya Gemilang, Blok C atau 2C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis hasil identifikasi. Yang pertama ada analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil observasi. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, pada aspek interaksi sosial, anak tidak mampu menjalin interaksi sosial verbal dan non-verbal. Anak juga kesulitan bermain dengan teman sebaya karena anak selalu berada di dalam rumah untuk menyendiri atau mendengarkan musik. Selain itu, anak juga kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional dua arah. Dalam aspek komunikasi sosial, anak terlambat bicara, tidak berusaha berkomunikasi verbal atau non-verbal. Anak bisa bicara, namun tidak untuk komunikasi inisiasi egosentris. Cara bermain kurang variatif, imajinatif, dan imitasi sosial rendah. Yang kedua ada analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, anak sangat menyukai musik. Bahkan, ketika anak sedang mendengarkan musik, anak sampai-sampai tidak menghiraukan apa yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Anak juga tidak menyukai hal-hal yang tidak teratur atau berantakan, sehingga membuat anak gelisah dan ingin selalu merapikan benda-benda yang tidak teratur tersebut. Kegiatan sehari-hari anak hanya berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana, kecuali pada hari Minggu, anak pergi beribadah bersama kedua orang tuanya. Anak cenderung diam dan kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang lain. Untuk saat ini, anak mengerjakan tugas sekolah dengan bantuan orang tua ataupun dengan bantuan kakak dari anak sendiri. Selanjutnya, itu adalah problema perilaku anak. Ada perilaku berkelebihan dan perilaku berkekurangan. Untuk perilaku berkelebihan, yaitu anak sangat suka mendengarkan musik, apapun jenisnya, sehingga pada saat mendengarkan musik, anak sampai tidak menghiraukan apa yang terjadi di dekatnya. Bahkan ketika dipanggil, anak tidak menghiraukan panggilan tersebut. Untuk perilaku berkekurangan, yaitu anak malas ketika diperintah oleh orang tuanya untuk belajar, yang mengakibatkan anak belum bisa menulis, membaca, dan berhitung. Selain itu, anak memiliki kebiasaan yaitu perilaku masih mengompol pada sampai saat ini. Lalu, analisis hasil asesmen. Contoh kasusnya itu pada sore hari, anak sedang berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara musik yang berasal dari televisi. Dan pada saat itu juga, anak langsung menghampiri sumber suara yang didengarnya. Setelah itu, anak tidak lagi menghiraukan atau merespon panggilan orang yang ada di sekitarnya sampai tugasnya pun terlalaikan. Seperti yang kalian lihat, untuk antecedennya, yaitu mendengarkan musik, untuk behaviornya, anak tidak menghiraukan atau merespon panggilan orang di sekitarnya. Lalu untuk konsekuensi, lalai terhadap tugas sekolah. Lalu yang kedua, itu perilaku berkekurangan. Contoh kasusnya,
Di malam hari ada seorang anak yang sudah siap untuk tidur. Setelah ia bangun di pagi hari, ternyata kasur dan badannya basah dikarenakan anak tanpa sadar telah mengumpul di kasur. Lalu untuk antecedent, yaitu sebelum tidur anak belum buang air kecil. Behaviornya mengompol di kasur, konsekuensinya kasur jadi kotor dan bau. Yang ketiga itu adalah kasusnya ketika anak asik menonton TV, ibu menghampiri anak dan meminta anak untuk belajar menghafal huruf, tetapi anak tidak mau belajar dikarenakan malas. Akibatnya, anak sampai sekarang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Akhirnya, untuk antecedents-nya karena tidak ada kakaknya. Untuk behaviornya, anak malas belajar, dan untuk konsekuensinya, anak sampai sekarang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Untuk kesimpulan, hasil analisis fungsi dengan formula ABC. Jadi berdasarkan hasil analisis fungsi dengan formula ABC yang telah kami lakukan, maka yang perlu dikenai perlakuan adalah perilaku berkekurangan anak. Yang perlu ikut sertakan dalam pemberian perlakuan adalah ibunya. Jadi karena anak lebih dekat dengan ibunya, selain itu anak juga segan terhadap ibunya. Jadi perilaku yang menjadi sasaran utama kami untuk diberikan teknik modifikasi perilaku adalah kebiasaan anak yang masih mengompol sampai usia sekarang. Lalu teknik yang akan diterapkan adalah teknik reinforcement positif, karena menurut kami anak masih dapat diberikan arahan atau nasihat jika dilakukan secara perlahan. Adapun alasan kami memilih teknik ini adalah karena teknik reinforcement positif ini memberikan dampak secara langsung terhadap anak, sehingga dapat meminimalisir atau menghilangkan kebiasaan perilaku anak yang masih mengompol. Selanjutnya, rancangan program modifikasi perilaku. Nama subjek itu Ronaldo Joseph Tumangken, usianya 16 tahun, perilaku berkekurangan yaitu perilaku mengumpul atau buang air kecil. Tujuan yang ingin dicapai itu meningkatkan perilaku buang air kecil sebelum tidur. Lokasi pelaksanaan itu adalah di rumah. Jadi waktu pelaksanaan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, waktu pukul 12 siang, kami melakukan observasi ke rumah anak menggunakan teknik reinforcement positif. Media pendukungnya yaitu sebuah reward, desain penilaian yaitu baseline A1 atau A1. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan itu mengamati perilaku kebiasaan buang air kecil anak ketika bangun tidur. Lalu di hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 12 siang, kami masih menggunakan teknik reinforcement positif. Itu kami untuk desain penilaian yaitu bagian intervensi. Lalu di sini langkah pelaksanaan kegiatannya itu memberikan arahan kepada anak penerapan kebiasaan buang air kecil sebelum tidur dan memberikan nasihat bahwa sudah dewasa tidak boleh buang air kecil di kasur. Untuk di hari yang sama juga kami melakukan baseline untuk baseline A2-nya. Setelah diberikan teknik reinforcement positif, anak tidak lagi mengulangi perilaku kebiasaan buang air kecil di kasur dan memberikan reward kepada anak berupa pujian. Lalu bagaimana hasil implementasi program modifikasi perilaku? Jadi evaluasi penilaian modifikasi perilaku. Desain penilaian modifikasi perilaku yaitu yang digunakan adalah desain penilaian ABA. Untuk domain penilaian, aspek pengukuran yaitu menggunakan latensi untuk menunjukkan waktu yang diperlukan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu, behavior setelah mendapatkan stimulus. Lalu pencatatan dengan observasi langsung. Pada baseline A, yaitu pada tanggal 22 November 2021, untuk pengamat telah mengamati dari pukul 12:35 menit. Lalu pengamat mengamati tingkah laku anak seperti yang dapat kalian lihat di tabel. Untuk pengamat 1 mengamati respon anak sekitar 38 detik. Untuk pengamat 2 juga 38 detik dan pengamat 3 yaitu 39 detik. Lalu pada intervensinya tanggal 24 November 2021
kami memulai pengamatan atau pemberian perangsangan itu mulai dari jam 12 siang. Lalu kami mengamati tingkah laku anak. Anak mulai merespon dari pengamat 1 yaitu 30 detik, untuk pengamat 2 32 detik, dan pengamat 3 yaitu hasil pengamatannya 31 detik. Pada hari yang sama kita mengamati juga pada saat anak bangun tidur, yaitu dari jam 16 titik lewat 15 menit. Saat kami memulai, yaitu anak mulai merespon untuk hasil dari pengamat 1 yaitu 16 jam 4 sore lewat 26 detik, pengamat 2 jam 4 sore 15 menit 27 detik, dan pengamat ketiga jam 4 lewat 15 menit 26 detik. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, anak yang kami identifikasi merupakan anak dengan hambatan spektrum autis. Pada aspek interaksi sosial, anak tidak mampu menjalin interaksi sosial verbal dan non-verbal. Anak juga kesulitan bermain dengan teman sebaya karena berada di dalam rumah atau menyendiri. Selain itu, anak kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional dua arah. Dalam aspek komunikasi sosial, anak terhambat berbicara, tidak berusaha berkomunikasi verbal atau non-verbal, bisa bicara tapi tidak untuk komunikasi inisiasi, egosentris, cara bermain kurang variatif, imajinatif, dan imitasi sosial. Berdasarkan hasil analisis fungsi dengan formula ABC yang telah kami lakukan, maka yang perlu dikenai perlakuan adalah perilaku berkekurangan anak, yang perlu ikut sertakan dalam pemberian perilakuan adalah ibunya, karena anak lebih dekat dengan ibunya. Selain itu juga segan terhadap ibunya. Cukup sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek, bangun. Adek ngumpul ya. Adek. Yuk bangun yuk. Itu loh badannya basah. Adek ngumpul di celana. Adek, sebelum tidur, adek ke toilet dulu, buang air kecil, ya. Supaya nanti adek nggak ngompol lagi di kasur, oke? Sekarang adek puasa dulu ya. Oke, ya. Alhamdulillah, nggak ngompol lagi. Adek, bangun. Adek, bangun yuk. Bangun dulu, udah pagi. Adek. Nih, lihat nih. Adek nggak ngompol lagi ya. Hebat anak ibu. Udah nggak ngompol lagi di kasur. Sini mau peluk dulu. Anak ibu udah nggak ngompol lagi di kasur. Nanti di hari-hari berikutnya Adek nggak boleh lagi ngompol di kasur ya. Oke? Udah sih.
ini celana kan? Ya. Oke. Ya. Abang, nanti kalau kencing ke WC ya. Sebelum tidur harus kencing dulu. Ya. Nanti kalau ada kencing, nanti kencingnya di kasur basah. Ya. Harus kencing dulu sebelum tidur ya. Nanti kalau bangun tidur kencing lagi. Ya. Ya. Bang, ayo kita ke WC dulu yuk. Ya. Mau kencing enggak? Ke WC aja dulu, nanti kencing di celana. Iya. Ya. Ayo kita ke WC. Mau? Ayo. Ayo. Ya, Bang. Wah, abang kada kencing lagi. Wah, abang hebat. Nih, ayo bangun. Ayo bangun. Hebat ya abang ya. Nih, tangannya mana? Wah, abang pintar. Sekarang kada kencing lagi.